Hazel mau olahraga, ya Dek ya. Olahraga seperti biasa ya, Dede Hazel tuh kalau sebelum latihan dia olahraga dulu, Dek ya. Olahraga dari bayi, olahraga yang sama sampai sekarang. Nah, yuk kita mulai olahraganya. Ini kata semua nggak Kak? Kata semua. Ibu juga kelihatan. Yang pertama olahraga kaki dulu ya. Nah gini, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu olahraga ini Bun, gini Bun. Nah, tuh. 2, 3, 4, 5. Nggak boleh gitu. Ini sama aja nih, ikut-ikut. 7, 8, 9, 10. Ditendang. Sekarang Awas kalau ini. kakak ditendang. 1, 2. Kakinya yang betul. 3, 4. 5. Kakinya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kakinya betul. 12. Gak boleh bengkok kakinya. 13. Betul. Hah? Oh, situnya sakit. Kan kayak gitu. Sakit ya. Ya, sekarang olahraga badannya dulu. Olahraga badan. Kak Hana, awas Kak Hana, geser Kak Hana. Awas Kak Hana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini buat bunda yang anaknya tangannya kaku, olahraga seperti ini juga penting ya Bun. Tuh. Lalu olahraga jari juga, jarinya dibuka yang anaknya sering menggenggam. Buka jarinya, dikasih pegang sesuatu benda yang dari yang kasar sampai yang lembut. Kayak misalnya ini sisirnya anak-anak ini kan ada kayak ininya ya. Aduh maafkan ada rambut, ada apa namanya ini, bejel-bejel ini bisa di ini. Nah, jadi buka tangan anaknya diginiin, terus begini, buat ininya dia, apa namanya, sensorik dan motorik dia. Tuh begitu. Bun, jangan dibiarin terus menggenggam. Kalau bisa kasih benda sesuatu yang dia bisa pegang. Ayo lagi, olahraga lagi. Olahraga lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taruh aja Hana. 4, 9, 10. Sekarang olahraga bangun duduk deh. Ayo dek, bangun dek. 1. Ayo. 2, 3. Ibu nggak lalu di depan ibu. Sakit. Ayo lagi, ayo. Gini. Nah. Ayo. 7. Ayo. 8. Ayo lagi. 9. Lagi. 10. Yeay. Bentar Dede Hazel. Oke. Gak mau makan nasi dulu Dede. Enggak. Nah, setelah ini saya bakalan jawab beberapa pertanyaan yang udah saya tulis di buku, pertanyaan dari Instagram ya.
Tapi juga ada pertanyaan dari komen di YouTube juga, nanti saya bakalan jawab setelah ini. Oke? Coba Dedek bangun, kalau duduk gimana? Kalau duduk bangunnya gimana? Oh gitu. Terus gimana lagi? Kalau mau tidur lagi, tidur lagi? Kalau mau tidur? Ih, ini kakinya selalu dikakuin ya. Coba kalau kakinya nggak dikakuin, jangan kaku, yang lurus kakinya, yang betul. Nah, bangun. Bangun, dudukin dari samping, Bokongnya ke samping dulu, bokongnya. Nah, begitulah dia kalau bangun. Sebenarnya ada 2 tipe, satunya lagi tuh dia tengkurap dulu. Coba Dedek tengkurap. Boboan, tengkurap. Nah, terus bangun duduk. Gimana bangun duduk? Duduk dong. Nah, gitu Bun. Kasih jempol. Sarange. Sip. Mantap, Dedek, mantap. Hai semua, di sini Ibu bakalan jawab ya, tapi Ibu tulis di buku ini. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Itu katanya asli mana Mbak? Kata gitu. Suami asli mana, istrinya asli mana? Kalau dibilang asli, saya nggak tahu aslinya mana ya. Tapi saya kelahiran Lampung Utara, terus dewasa di Lampung Selatan. Tapi masa kecil saya itu di Sumatera Barat, tepatnya di pesisir selatan. Terus kalau suami saya itu asli Banyumas, Jawa Tengah. Ya, pokoknya yang bahasanya ngapak-ngapak itu udah Jawa. Ya Kak ya. Nah, pertanyaan kedua itu katanya nikah muda ya katanya. Yes, saya nikah muda Bun. Saya nikah di usia 20 tahun 2011. Kalau nggak salah. Awal curiga Hazel hidrosefalus itu gimana? Nah, jadi usia 2 bulan itu kelihatan banget kalau Hazel tuh lingkar kepalanya lebih besar daripada anak pada umumnya. Nah, di sini saya memutuskan untuk konsultasi dengan dokter anak di puskesmas waktu itu ya, sebelum COVID. Waktu itu ada dokter anak ya di puskesmas. Kalau sekarang saya nggak tahu deh, kalau nggak salah katanya udah nggak ada. Harap maklum ya, backsoundnya suara Hazel sama Hana lagi mainan. Terus udah itu setelah konsultasi dengan dokter anak di puskesmas, dokter anak nih curiga kalau Hazel ini ada cairan lebih di kepala. Jadi waktu itu diagnosanya kemungkinan makrosefali. Terus saya juga pakai aplikasi yang namanya Primaku. Nah, di aplikasi Primaku ini Hazel terdeteksi makrosefali ya. Jadi dari situlah saya mulai curiga kalau sepertinya Hazel ini ada hidrosefalus, karena biasanya kalau makrosefali itu ada cairan berlebih di kepalanya dan itu bikin kepalanya membesar gitu. Pasang TV Sun atau tidak Bun, kata gitu. Terus dokter neurologinya siapa katanya. Jadi Hazel ini tipe hidrosefalus yang tidak perlu melakukan operasi menurut dokter neurologi ya, karena yang membacakan hasil MRI itu dokter neurologi. Dokter neurologi Hazel itu namanya ada 2, dokter Ana sama dokter Citra di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Jadi yang memutuskan untuk tidak melakukan operasi itu dokter. Terus juga saya pinginnya sih nggak operasi dulu ya, kalaupun Hazel bakalan operasi, karena saya pikir perkembangan Hazel udah mulai membaik dan mulai bagus ya. Jadi saya rasa ya mungkin nggak perlu operasi. Tapi kemungkinan lingkar kepala Hazel itu akan bertambah terus itu sudah pasti, karena sebelum MRI Hazel itu sempat berhenti lingkar kepalanya di 51. Terus tiba-tiba awal tahun 2022 itu lingkar kepalanya nambah jadi 53. Ya, 53. Nah, di situ saya memutuskan untuk MRI. Awalnya sih kita nggak kepikiran untuk MRI ya, tapi karena kita dikejar terus sama dokter anak di puskesmas, itu dari semenjak Hazel umur 2 bulan, umur 7 bulan, umur 9 bulan, sampai akhirnya Hazel umur 2 tahun, itu dokter kejar terus. Terus akhirnya kita baru sempat tahun kemarin 2022 saat Ramadan kita baru bisa
MRI Hazel, karena waktu itu juga ada masalah di kakak. Pertanyaan selanjutnya itu, kalau pakai BPJS tahap MRI gimana, kata gitu. Jadi kalau pakai BPJS itu kita harus ke vaskes pertama dulu. Misalnya vaskes pertamanya puskesmas kayak Hazel ya, kita harus ke puskesmas dulu. Nanti dari vaskes 1 puskesmas bakalan dirujuk ke vaskes 2, yaitu rumah sakit seperti Hazel. Di vaskes 2 nya itu rumah sakit Kartini ya, itu rujukan dari puskesmas. Nanti dari rumah sakit dari vaskes kedua nih, di rumah sakit Kartini itu dokter anak, kita bakal ketemu dokter anak, sama dokter anak bakal dijelasin itu kenapa Hazel harus dirujuk dan apa tindakan yang harus Hazel lakukan. Dari vaskes 2 ini dokter akan berikan itu rujukan ke vaskes ketiga, yaitu rumah sakit yang sekarang ya, yaitu rumah sakit harapan kita atau rumah sakit yang dituju. Rumah sakit yang dituju yang menangani kasus seperti Hazel ya, kasus anak-anak yang seperti Hazel gitu maksudnya. Nanti kita bakalan diarahin untuk pendaftaran dulu. Kak, jangan datuk-datuk dong Kak. Nah, setelah pendaftaran itu hari pertama kita bakalan pendaftaran dulu ya, kita bakal daftar anggota dulu. Lalu nanti bakalan menyerahkan dokumen yang dari rumah sakit sebelumnya dan dari puskesmas. Itu nanti bakal didata dulu dokumennya. Setelah dokumen didata, barulah kita dapat jadwal, maksudnya dapat kuota ketemu dokter. Karena di rumah sakit harapan kita ini dokternya full terus ya, karena pasiennya banyak, gak cuma dari Jakarta doang, tapi dari luar Jakarta, dari Papua, dari Makassar, itu dari Jawa juga banyak. Jadi harus antri kuota dulu. Nah, kita minta jadwal buat ketemu dokter dan masuk kuota dokter dulu. Setelah dapat kuota, baru di hari berikutnya saat jadwal dokter kita bakalan bisa ketemu dokter. Dan itu kita registrasi dulu, registrasi pendaftaran ya, kayak bayar gitulah, bayar ketemu dokter. Itu registrasi pakai BPJS, yang pakai umum ya bayar cash. Kalau yang pakai BPJS itu bisa online pendaftaran, karena semuanya pendaftarannya online. Tapi kalau mesin online-nya lagi rusak, itu kita mau nggak mau manual. Jadi kita daftar online dulu di HP. Nah, nanti sampai rumah sakit kita bakalan print hasil kita daftar online, bakalan dapat nomor antrian untuk registrasi. Itu lebih cepat gitu ya daripada kalau manual. Jadi kalau mesin online-nya rusak, itu yang manual kita harus datang dulu pagi. Kalau saya, suami itu subuh datang ambil nomor, terus dia pulang. Nanti setelah kita siap-siap sekitar jam 7, nah itu kita berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit nanti nggak bakal antri lama, karena nomornya dapat pagi kan, dapat nomor cepat gitu. Kalau antrinya dari subuh ambil nomornya gitu. Nanti bakalan setelah registrasi baru bisa ketemu sama dokter. Ketemu dokter apa? Nah, kalau Hazel ini ketemu dokternya itu bertahap ya Bun. Di vaskes pertama itu ketemu dokternya dokter anak, spesialis anak ya, itu di puskesmas. Terus di vaskes kedua itu dokter anak juga, itu di rumah sakit di rumah sakit Kartini. Terus yang ketiga ini rumah sakit yang dituju ya, itu ketemu dokter neurologi anak dulu. Kalau Hazel rujukannya dokter neurologi anak langsung ya, begitu. Nanti setelah dari dokter neurologi anak itu akan memutuskan apakah di MRI atau tidak. Kalau di MRI dokter bakalan rujuk dulu ke laboratorium. Jadi kita jadi dokter neurologi, terus laboratorium. Setelah hasil laboratorium keluar, kita konsul dokter radiologi. Sebelum ke laboratorium, kita ke radiologi dulu untuk nyerahin berkas dari dokter neurologi ya. Setelah itu kita ke laboratorium. Nah, dari laboratorium nanti kan bakal keluar hasilnya ya. Setelah hasilnya keluar, kita ke dokter radiologi untuk konsultasi dulu, nih anak bisa apa enggak MRI gitu. Sekalian baca hasil MRI sekalian baca hasil laboratorium untuk MRI.
Nah setelah itu kita MRI. Habis MRI nanti bakalan ke neurologi lagi untuk ketemu dokter neurologi membaca hasil MRI. Kalau hasil sendiri setelah baca hasil MRI dia ketemu dokter gizi. Dirujuk juga ke dokter rehabilitasi dan dokter KKTK ya. Rehabilitasi ini untuk hasil fisioterapi. Terus kalau dokter KKTK ini untuk hasil konsultasi dengan dokter tumbuh kembang. Kalau tumbuh kembang anak lambat itu datangnya ke dokter apa kata gitu. Nah jadi kalau tumbuh kembang anak itu lambat datangnya ke dokter tumbuh kembang ya bun. Tapi kalau dokter tumbuh kembang nggak ada, bunda bisa konsultasi juga dengan dokter anak. Apakah Hazel ke alternatif lain? Tidak, Hazel tidak ke alternatif manapun. Sebenarnya saya kepingin banget Hazel akupuntur ya bun, karena akupuntur itu bagus untuk saraf-saraf. Soalnya banyak penderita kayak HNP, saraf kejepit gitu-gitu datangnya ke akupuntur. Saya kepingin banget Hazel ke akupuntur, tapi karena jaraknya jauh dan dananya tidak memadai, tidak ada, maksudnya belum ada, bukan tidak ada tapi belum ada. Jadi kita tidak ke alternatif apapun termasuk akupuntur. Saya fokus ke terapi aja dulu. Karena yang ngerasain sakit kan anak-anak ya, yang ngerasain sakitnya itu Hazel, bukan saya. Jadi saya tidak mau memaksakan kehendak saya, keinginan saya supaya Hazel cepat bisa jalan. Jadi saya cobain ini itu, padahal yang ngerasain itu anak bukan kita. Kasihin anaknya. Jadi kesakitan. Fisioterapi aja dia udah sakit, apalagi kalau misalnya ke alternatif lain. Saya nggak bisa bayangin itu. Jadi saya tidak akan ke alternatif lain selama perkembangan fisioterapi saja udah bagus. Hazel nggak pernah pijit ya? Pernah kok, Hazel pijitnya sama saya. Karena menurut dokter itu anak-anak itu nggak ada capeknya bun, nggak kayak kita orang dewasa. Kita capek karena kita banyak ngelakuin aktivitas seperti bersih-bersih rumah, masak, kerja, sebagainya. Nah itu capek ya. Tapi kalau anak-anak itu nggak ada capeknya bun. Jadi saya tetap pijit Hazel, tapi saya sendiri yang pijit, bukan pijit ke orang lain. Karena yang tahu kondisi anak itu saya kan, jadi saya harus belajar pijit. Saya udah belajar pijit anak dengan dokter waktu itu di puskesmas. Terus juga saya pernah kerja di spa, jadi saya bisa sedikit-sedikit namanya pijit anak. Maafkan jadi rame ya. Pasukannya banyak. Hazel dokter neurologi, siapa tadi udah saya jawab ya bun ya. Dokter neurologi Hazel itu dokternya dokter Ana dan dokter Citra. Itu cari aja di rumah sakit harapan kita dokter Ana sama dokter Citra. Jadi yang ngerujuk langsung ke MRI itu dokter Ana. Jadi begitu kita datang masuk ruang neurologi ketemu dokter Ana, kita jelasin langsung sama dokter Ana dikasih rujukan ke laboratorium sekaligus ke radiologi untuk MRI, langsung juga ke gizi gitu. Terus juga ada lembaran juga ke KKTK dan rehabilitasi. Itu langsung hari itu juga sama dokter Ana dibikinkan. Jadi nggak perlu cengcong ini itu, nggak perlu embel-embel apa-apa, dokter Ana langsung bikinkan surat pengantarnya ya ke dokter tersebut gitu. Ini jadi pada ngumpul semua di sini. Nah kurang lebih seperti itu ya bun. Jawaban dari saya. Nggak panjang lebar, maafkan kalau misalnya belibet ya kak ya. Nah sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Kalau ada pertanyaan nanti bakalan saya jawab di next video ya bun ya. Nah, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Pasukannya jadi banyak.